Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Martatil Amini dari Prodi Pendidikan Agama Islam 20 atau PAI 2020. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Tafsir, di mana dosen pengampu ialah Pak Muhammad Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu materi. Seperti yang ada di slide yang kedua, materi pendidikan agama Islam atau materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran, kita akan selidiki apa itu materi. Jadi materi itu ialah bahan merupakan komponen dari program pengajaran atau pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Nah, materi ini bukanlah merupakan tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang dimaksudkan untuk alat itu ialah bahan dasarnya untuk kita mempelajari suatu materi di situ. Yaitu materi itu bahan pendidikan yang mau diajarkan atau yang mau kita ajarkan gitu. Yang mau kita pelajari seperti itu. Karena itu merupakan penentuan berdasarkan pada tujuannya. Yang selanjutnya ialah saya akan menjelaskan juga materi pendidikan agama Islam atau materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu juga sangat mengacu dan memang intinya bahannya juga mengacu dan berpaku pada Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu yang kita akan pelajari di sini ialah surah Al-Ikhlas, Al-Luqman, dan Ar-Rum. Yang selanjutnya ialah slide yang ketiga. Slide yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas, di mana seperti uraian berikut ini yang memaparkan dari sebagian ayat yang berkaitan dengan materi pendidikan. Yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ia berpaku atau mengacu pada surah-surah dalam Al-Quran, yakni salah satunya surah Al-Ikhlas dan surat ke-112 ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kita bisa tahu di dalam surah Al-Ikhlas ini biasanya mempelajari tentang tauhid, yaitu pelajaran tauhid, yaitu tentang keesaan Allah, kemahabesaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran surah Al-Ikhlas ini, ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Seperti yang kita tahu, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Besar, dan dialah Allah yang Maha menguasai atas segala sesuatu. Ayat yang kedua, Allah Somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kita bisa maknai di sini, surat Al-Ikhlas ini melajari tentang apa itu ahad, keesaan, dan Tuhan atau tidak ada Tuhan selain Allah. Saya akan menjelaskan sedikit, apa itu sedikit kandungan dari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini merangkum rukun-rukun terpenting sebagai landasan misi atau risalah, atau bisa disebut dengan pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid dan tanzih bagi Allah, atau mengesahkan Allah dan tidak melekatkan kepadanya sifat yang sama sepenuhnya dengan sifat makhluk atau sifat yang tak layak baginya. Yaitu yang kedua juga penetapan batasan-batasan umum bagi penilaian segala perbuatan yang baik dan yang buruk, yang disebut dengan syariah atau bisa disebut dengan perbuatan yang ma'ruf dan mungkar. Berbagai substansi yang berbeda-beda, ia bukan materi, dan tidak pula berasal dari berbagai unsur non-materi. Inilah pokok pangkal akidah, puncak dari kepercayaan, mengakui bahwa yang dipertuhan itu Allah, yang tidak perlu. Kalau diakui bahwa si Bapa kekal dan tidak mati, jadi dengan demikian jelaslah bahwa mustahil Allah itu beranak dan mustahil pula dia diperanakan. Karena tidak ada baginya yang setara, seorang jua pun memiliki arti bahwa Allah itu mutlak kekuasaannya, tidak berbagai tiada bandingan dan tiada tandingan. Tidak ada Tuhan yang menganggur, belum bertugas sebab Bapaknya masih ada. Memang ada sementara kaum yang meyakini adanya penguasaan selain Allah, misalnya dengan menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, sedang syaitan atau setan merupakan sekutu Allah yang menciptakan kejahatan. Nah, ayat ini menafikan hal tersebut, sehingga kedua ayat terakhir ini menafikan segala macam kemusyrikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ya, yang selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi memang kalau surat Al-Ikhlas ini memuat dengan berbagai syariat, tauhid tanzih, apa itu? Berbagai keadaan yang menyangkut jiwa manusia setelah mati seperti balasan baik surga atau buruk neraka, kita bisa menilai sekarang yang berkuasa dan yang hendak membuat keputusan dan menguasai segala sesuatu hanyalah Allah yang Maha Esa. Jadi, rincian dari surah Al-Ikhlas ini, kalau ayat dalam surat ini dikaitkan dengan pendidikan, jelaslah bahwa materi yang disampaikan dalam pendidikan adalah tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Tauhid ini pula yang menjadi materi pokok awal yang diajarkan Rasulullah SAW ketika menyampaikan risalahnya. Seperti yang kita tahu, materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ini bisa kita simpulkan juga ini mengenai pelajaran tauhid seperti itu dan keesaan Allah. Dan yang selanjutnya ialah
Sebagian ayat yang berkaitan dengan materi pendidikan juga yaitu dalam Quran surah Al-Luqman surat 31 ayat 13 sampai 19. Saya akan bacakan ayatnya. Ayat 13 surah Al-Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innal syirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya ialah dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Atau bisa kita simpulkan juga dosa atau kesalahan yang sangat besar dan benar-benar perbuatan yang sangat zalim. Dan ayat ke 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bih ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya ialah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini dalam Quran surah Al-Luqman ini menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, setelah ayat yang lalu menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua atau ibu dan bapak, kini diuraikan kasus yang merupakan pengecualian. Seorang anak tidak perlu mentaati perintah orang tua kalau perintahnya itu mengandung perintah yang syirik, melenceng pada agama Islam, melenceng pada ajaran agama Allah. Nah, meski demikian, seorang anak tetap harus juga berbakti kepada kedua orang tuanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yaitu dalam urusan dunia, berbakti kepada orang tua tidak sampai mengorbankan prinsip agama. Karena itu, perhatikan tuntunan agama dan ikuti jalan orang yang selalu kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang selanjutnya ialah ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Yang artinya ialah Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi." Dan selanjutnya saya akan membacakan ayat ke-18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan innallaha la tuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika wa aghdud min sautik. Waqsid fi mashyika wa aghdud min sautik. In ankara aswati la sautul hamir. Yang artinya ialah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia atau karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Yang tadi ialah yang ayat 16 itu, sesungguhnya, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seperti biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, innallaha latifun khabir." Sesungguhnya Allah latifun khabir, seperti itu. 1182. Dan lunakkanlah suaramu, dan sederhanakanlah kamu berjalan. Maaf, di 1182 dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan itu maksudnya ketika kamu berjalan janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat. Karena nasihat Luqman di atas berkaitan dengan akhlak, moral atau sopan santun, berinteraksi dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Nasihat Luqman ini berisi agar anaknya tidak memalingkan muka dari manusia karena didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Dan kesombongan. Seharusnya seseorang bila berhadapan dengan manusia hendaklah dengan wajah berseri dan penuh rendah hati. Bila berjalan hendaklah berjalan dengan lemah lembut, penuh wibawa, tidak membusungkan dada atau sombong, dan tidak merunduk bagaikan orang sakit, atau tidak bermuka lemas, tidak berlari tergesa-gesa, dan tidak terlalu lambat sehingga menghabiskan waktu. Demikian juga ketika bersuara, kita itu hendaklah bersuara dengan lemah lembut, seperti itu. Sedikit cerita tentang Quran surah Luqman ini. Jadi Luqman ini menurut jumhur ulama adalah seorang yang soleh ya, berasal dari budak berkulit hitam atau negro dari Sudan. Sedang menurut segelintir ulama juga Luqman adalah seorang nabi. Nah, seperti itu. Karena ayat di atas menjelaskan tentang wasiat Luqman kepada anaknya agar selalu waspada terhadap rayuan yang telah mengajak dan mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa itu juga termasuk perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya jelaskan tadi itu ialah hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seperti biji sawi, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sukhrati aw fis samawat aw fil ard ya'ti biha Allah. Dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sehingga Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Karena Allah itu tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Maha Esa, dan Allah itu Maha Mengetahui apa yang manusia itu perbuat. Seperti itu. Dan ayat yang ke-18 yaitu, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya ialah, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik.
perbuatan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang buruk dan tercela. Dan wasbir dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, karena sholat itu tiang agama dan sholat itu wajib bagi setiap umat muslim. Maka perbuatan sehingga sholat itu diridhoi oleh Allah. Jika sholat diridhoi oleh Allah, insya Allah maka perbuatan keji dan munkar dapat dicegah. Dengan demikian, jiwa menjadi bersih dan tidak ada kekhawatiran terhadap diri orang itu. Mereka tidak bersedih hati bila tertimpa musibah dan merasa sedih, semakin dekat dengan Allah dan selalu bersabar. Karena Allah sebaik-baik Tuhan yang bisa mengerti manusia, yang bisa mengerti keadaan manusia, dan bisa membalikkan hati manusia dengan keadaan yang lebih baik lagi. Insya Allah, amin. Jika kita berusaha dengan menyingkirkan segala perbuatan buruk yang kita lakukan. Dan ayat ke-18-19, maaf, karena seperti ini. Secara garis besar, Luqman ini terbukti antara lain dengan cara dia menasihati nasihat kepada anaknya, yaitu, hai anakku, dunia ini bagaikan laut yang dalam. Sungguh banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, jadikanlah takwa sebagai kapalmu untuk mengarungi di lautan. Nah, secara garis besar juga pesan pendidikan yang dikandung oleh surat Luqman, surah ke-31 ayat 13-19 yaitu dapat diklasifikasikan kepada 3 aspek, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan syariat, dan pendidikan moral atau akhlak. Semua ini merupakan sebagian materi dan pendidikan Islam. Nah, materi yang berkaitan dengan tauhid itu terdapat pada ayat 13, yang mana untuk tidak mensekutukan Allah atau berbuat syirik. Nah, karena syirik itu ialah memalingkan hak dari orang yang punya hak disembah dan dipatuhi hanyalah Allah. Bila seseorang menyembah dan tunduk kepada selain Allah, berarti dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Seperti itu. Yang selanjutnya ialah syariat berkaitan dengan aturan-aturan hukum. Ini terdapat pada ayat 17 berupa suruhan Luqman kepada anaknya, yaitu untuk melakukan sholat, karena sholat itu kunci dari segala kebaikan dan merupakan induk ibadah. Sholat merupakan bentuk dari pendidikan syariat yang bersifat vertikal, sementara itu pendidikan syariat yang bersifat horizontal terdapat dalam perintah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar. Materi pendidikan moral adalah materi yang terbanyak dalam surah Al-Luqman. Surah ke-31 ayat 13-19 ini, bentuk pendidikan moral itu adalah mensyukuri nikmat Allah, berbuat baik kepada orang tua, membiasakan amalan-amalan baik meski sangat kecil, tidak boleh sombong, sederhana dalam perjalanan, serta santun atau lemah lembut dalam bersuara. Seperti itu. Karena membiasakan berbuat kebaikan meskipun kecil ialah suatu hal yang harus dilakukan, karena semua itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuntunan ini hendaknya menumbuhkan gairah hati orang-orang supaya bekerja menurut bakatnya dan beramal menurut kesanggupannya. Dalam ayat 18 juga dikatakan larangan untuk berlaku sombong. Dalam bentuk larangan ini, seperti larangan memalingkan pipi bila bertemu dengan manusia, memalingkan pipi dari manusia merupakan indikasi dari orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain, seperti sombong ya, ria seperti itu. Nah, orang yang sombong biasanya memalingkan muka bila bertemu dengan orang lain, karena dia tidak suka berhadapan dengannya, entah karena apa, dia mempunyai sifat yang iri hati, dengki, atau tidak suka melihat orang, jadi dia memalingkan mukanya, atau dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan melero ya, seperti itu. Menurut Al-Mawardi juga, sederhana dalam berjalan ialah tawadhu, yaitu melihat perjalanan di mana kaki akan menginjak dan tangkas dalam perjalanan, yaitu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, jangan berkhayal. Sementara menurut Mahmud Yunus, sederhana dalam berjalan ialah berjalan di muka bumi ini dengan sopan, dengan adab yang baik, dan tidak terlalu bergegas dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu gembira seolah-olah akan menginjak orang yang ada di hadapan. Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada orang yang berjalan dengan sederhana, bertingkah laku baik, menyapa orang yang patut disapa dan mengucapkan salam kepadanya. Silaturahmi. Nah, lemah lembut bersuara adalah berkata dengan baik, cukup sekadar bisa didengar oleh orang lain tanpa berteriak. Kalau seseorang sudah punya wibawa, pembicaraannya akan didengar orang, meski pembicaraan itu dilakukan dengan bahasa yang santun dan kata-kata yang lunak. Ini merupakan pendidikan moral bagi seorang dalam bertutur kata. Nah, materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran yang tadi saya sudah jelaskan dalam Quran surah Al-Luqman itu isinya nasihat bapak kepada anaknya, yaitu Luqman kepada anaknya, di mana itu berisi tentang manusia itu harus menyembah Allah dan tidak boleh syirik atau mempersekutukan Allah, dan harus mengerjakan semua kewajiban, yaitu syariat, dan mengisi diri atau memberi pribadi yang lebih baik kepada diri sendiri, yaitu berupa akhlak atau moral yang baik, seperti itu, dan tidak sombong, karena Allah lah yang maha besar dan Allah lah yang maha menguasai atas segala sesuatu. Yang slide selanjutnya ialah sebagian ayat yang berkaitan dengan materi pendidikan juga, yaitu dalam Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat ke-50 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fangdur ila athari Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangdur ila athari rahmatillah. Fangdur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ialah, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, Quran surah Ar-Rum ayat 50 ini mengisyaratkan bahwa sepanjang mata memandang dan sampai batas akhirnya, seseorang selalu akan menemukan rahmat Allah. Cara Allah menumbuhkan pepohonan di tanah yang gersang, lalu tumbuh dan berkembangnya aneka tumbuhan, buah, akibat turunnya hujan, merupakan salah satu bekas rahmat Allah.
Ayat ini juga mengandung pembuktian tentang adanya hari kebangkitan. Jika tanah yang rusak itu dapat menumbuhkan tumbuhan yang hidup segar atas kuasa Allah, maka Allah juga kuasa menghidupkan manusia dari kematiannya. Nah, ayat ini mendorong seseorang untuk melihat fenomena alam atau tadabbur alam, yaitu mengamati tanah yang mulanya tandus lalu menjadi subur setelah disirami air hujan, karena air hujan itu termasuk rahmat Allah. Dengan mengamati fenomena alam ini, manusia dapat menyadari bahwa betapa besar kekuasaan Allah. Pengamatan terhadap fenomena alam dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang datanya bersumber dari empirik. Jadi kesimpulan dari uraian terdahulu dapat diambil dari kesimpulan dari Quran Surah Al-Ikhlas, Al-Luqman, dan Quran Surah Ar-Rum dapat diambil kesimpulannya bahwa materi pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat telah dibahas adalah pendidikan akidah, tauhid, pendidikan ibadah atau syariat, dan pendidikan moral atau akhlak. Pendidikan akidah berkaitan dengan keyakinan akan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Pendidikan ibadah berkaitan dengan perintah melaksanakan sholat dan perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi perbuatan yang tercela atau mungkar, dan mengejarkan hal yang baik atau ma'ruf. Adapun pendidikan akhlak berkaitan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, melembutkan suara, selalu berbuat baik, dan larangan sombong. Jadi kesimpulan dari Quran Surah Harum juga itu menegaskan bahwa Allah itu bisa menurunkan rahmat. Apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi beserta isinya itu sangatlah bermanfaat dari hal terkecil pun, dan Allah itu menurunkan rahmat juga di bumi untuk pepohonan, manusia, hewan, dan makhluk hidup di dalamnya. Karena Allah itu benar-benar Maha Esa. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan ayat ini juga menjelaskan dan menyimpulkan bahwa kemahasaan Allah, dan kita wajib mengimani, dan kita wajib berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada selain Allah, dan kita hanya memohon pada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan mengenai materi pendidikan perspektif Al-Qur'an yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan dengan baik atas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya menjelaskan ada kesalahan salah ucap tingkah laku, dan kesalahan saat menulis di PowerPoint. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.